naskah yang paling cerdas yang ada di negara kita ini. Saya sering mengatakan juga, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, Dia itu mengatur alam semesta, miliaran galaksi, ya kan, planet dan sebagainya itu, tapi Dia bikin teks sebagai cintanya kepada manusia. Ini nggak ada yang komit dengan teks ini, ya. Dan seharusnya ini kita bahas secara spesifik, secara khusus. Saya keliling ke banyak negara dan berkomunikasi dengan anggota-anggota badan legislasi dan legal council di banyak negara. Mereka bilang, kami ada dalam tradisi ratusan tahun menjaga konsistensi teks. Di tempat kita ini nggak ada yang menjaga konsistensi teks. Dan kita sepertinya menikmati kalau teks itu tidak konsisten, karena di situ nanti ruang bagi pengacara bermain, para penyidik bermain, ruang pada jaksa bermain. Kita akui saja, kita kan perang teks. Itu satu, ya. Yang kedua yang saya sering katakan itu adalah institusi, gitu. Siapa yang mengkoordinir institusi? Saya sudah mengatakan tadi. Bagaimana memastikan bahwa pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya. Siapa yang menjamin itu? Adalah institusi. Dan bagaimana membuat institusi yang menjamin itu? Yang terbuka, yang memberikan akses kepada semua untuk dilayani, sehingga semua orang merasa diperlakukan secara sama di depan hukum. Dan yang paling penting, yang ketiga dari semua ini adalah yang nanti melahirkan etos, ya, dan peradaban hukum kita adalah leadership, gitu. Mohon maaf ya, dalam demokrasi itu kadang-kadang orang yang nggak memimpin itu bisa kelihatan memimpin. Jadi ada teori yang mungkin pernah juga saya ucapkan di sini. Itu kan like frog on the block itu. Demokrasi itu begitu. Dia sebagai sistem. Makanya Fukuyama itu menyebutkan nanti lama-lama dalam demokrasi itu lahir manusia man with no chest. Orang tuh udah nggak punya dadanya lagi, udah nggak punya, udah sama dia. Karena demokrasi itu menguatkan sistem, dan sistem itu membuat orang itu rutin jadinya, like frog on the block. Jadi pemimpin itu bisa-bisa kayak kodok di atas balok itu. Balok itu berada di atas air bah. Dia duduk di situ, dia merasa dia mengendalikan balok itu, padahal di bawahnya ada arus sistem itu. Leadership itu tidak boleh begitu. Dalam negara hukum kita, terutama yang belum matang ini, harus ada determinasi pemimpin tentang pencari keadilan, pembelaannya kepada hak asasi manusia. Presiden nggak boleh bilang, saya sudah serahkan, saya nggak mau intervensi, saya sudah serahkan. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan ada bagi semua. Begitu presiden itu. Yang tidak boleh dia menyuruh orang merubah keputusan. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Yang ini dibuka, yang ini ditutup, itu nggak boleh. Tetapi memastikan bahwa sistem hukum ini berjalan di semua lini, karena dia kepala negara, kepala pemerintahan, itulah tugasnya. Nah, sehingga kita barulah bisa masuk, Bang Karni, kepada isu-isu teknis, gitu loh. Bagaimana memberantas korupsi? Korupsi sederhana kok. Saya mohon maaf ya, kepada yang menganggap korupsi itu sulit. Buat saya korupsi sederhana. Maka saya pernah nantang kalau saya jadi presiden, ya paling lama korupsi setahun saya hilangkan ya. Nanti kalau Garbi itu udah jadi partai nih Bang Karni, ya kalau jadi nih, saya nggak tahu teman-teman. Begitu kita berkuasa, ini yang namanya korupsi setahun selesai. Soal gampang kok. Korupsi dan demokrasi itu tidak berjodoh dia. Korupsi berjodoh dengan otoritarianisme. Itu teorinya. Mengapa kita pindah kepada demokrasi? Karena kita percaya demokrasi akan memberantas korupsi. Cuman ada teorinya itu. Bagaimana supaya dalam demokrasi itu korupsinya hilang? Kan sederhana. Korupsi itu sistem tertutup, seperti kamar tertutup. Tertutup atasnya, tertutup bawahnya, jendelanya tertutup, lampunya mati dan gelap. Di situ muncul kecoa, ada tikus, kotor, bau, sumber penyakit. Itu otoritarianisme. Tapi demokrasi kan membuka jendelanya, membuka atapnya, bahkan dibuat dari kaca dia pinggirnya. Di dalamnya ada lampu, terang dia, masuk angin, semua penyakit-penyakit itu hilang. Nah itu yang harus dilacak dan dimitigasi oleh pemimpin. Apakah sistem kita ini menciptakan keadilan?
Apakah sistem kita ini menciptakan kesejahteraan? Itu tugas hari-hari dia. Makanya dalam sumpah Presiden dikatakan menjalankan konstitusi. Sederhana begitu. Tapi sekali lagi Bung Karni, ya, sebagai penutup ini mungkin debat di antara kita juga penting. Kalau kita masuk ke dalam perdebatan kecil, maka 5 tahun lagi nggak akan ada itu penyelesaian masalah. Karena kita ini kalau pikirannya kecil, kita nggak akan menjadi bagian dari solusi. Kita juga akan kembali menjadi bagian dari masalah. Dalam situasi sekarang, kita sudah kembali saling meragukan atau saling meragukan. Karena akhirnya tidak nampak mana yang salah dan mana yang benar. Dan kekacauan seperti inilah yang sedang diproduksi oleh negara kita sekarang, oleh sistem kita sekarang. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ada satu aja saya keberatan tadi. 1 tahun korupsi akan dihapus karena kita demokrasi. Kurang demokrasi apa Amerika? Sampai hari ini masih korupsi. Ya, korupsi di Amerika itu ditangani oleh etik committee. Ya, lebih banyak dia sebagai sistem etik. Karena itu akhirnya menjadi perilaku pribadi, individu. Tapi dalam negara yang sistemnya belum berjalan itu, pipanya bocor itu. Ya, uang tuh bocor, pipanya bocor, pipanya disedot. Kalau di sana itu tinggal soal misalnya konflik of interest, ya kan? Soal ya itulah yang saya ketemu dengan konsultannya KPK itu kan, saya bilang sama mereka mau wawancara saya cukup lama, orang-orang Amerika kebetulan, saya bilang kenapa Anda di Indonesia berpikirnya itu memperkuat KPK terus sampai hampir saya lihat Anda kurang membantu kepolisian dan kejaksaan, saya bilang begitu. Padahal dalam undang-undang menurut persepsi saya harusnya kepolisian dan kejaksaan itu diperkuat. Kan ini konsisten dengan prinsip negara hukum, negara itu harus ada di mana-mana. Kalau kita memberantas korupsi dengan KPK, KPK kan cuma ada di Jakarta. Dia kan tidak ada di seluruh Indonesia. Penyidiknya kan sedikit, dia nggak mungkin. Penyidiknya polisi itu mungkin puluhan ribu, jaksa kita itu hampir 10.000, dan ya itu terutama polisi dan jaksa. Tapi penyidik KPK kita mungkin cuma 50 sampai 100. Kan dia nggak mungkin menegakkan hukum di seluruh Indonesia. Ini kan harus konsisten menegakkan institusi besar. Saya bilang begitu. Kata mereka ini, karena di Amerika sistemnya sudah jalan. So you believe in system. Karena itu saya bilang, Anda tolong tanya saya, bagaimana meletakkan KPK dalam penguatan sistem. Jangan Anda masukkan KPK dalam sistem kami sebagai anomali yang merusak kami semua. Semua jadi kena sandera. Anggota DPR kena sandera, presiden kena sandera, hakim-hakim kena sandera, polisi kena sandera, jaksa kena sandera, kepala daerah kena sandera semua. Padahal undang-undang ini kalau saya baca berulang-ulang, termasuk debatnya, termasuk pandangan pemerintah dalam pengesahan undang-undang ini, maksudnya KPK itu koordinasi, supervisi, monitoring, memperkuat lembaga lain, sehingga lembaga ini ada di seluruh Indonesia. Bukan cuma di Kuningan itu, di Rasuna Said itu, ada di seluruh Indonesia, sehingga wibawa hukum itu ada di seluruh Indonesia. Sekarang wibawa hukum kan hanya ada di Jakarta, Bang. Terutama di TV itu. 3 kali sehari kita nonton TV orang ditangkap korupsi itu. Gak mungkin. Negara hukum itu harus diletakkan dan ditegakkan melalui seluruh institusi negara yang melahirkan kedisiplinan di seluruh Indonesia. Ini enggak. Nah itu Bang, jadi sistemnya ini, saya concern kepada sistemnya. Karena kalau enggak ya ini cuma jadi sirkus saja nanti. Terima kasih.